SMK Negeri 6 Kupang punya keunggulan, hampir 5 program studi ini punya keunggulan yang berdampak positif dan menjadi daya tarik bagi masyarakat pada umumnya. Dampak COVID-19 membuat pihak sekolah harus bekerja keras untuk tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar kepada siswa, diantaranya melalui online maupun offline. Hal tersebut disampaikan Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Jonas Hamama saat ditemui Suara Fakta Hukum di ruangan kerjanya Selasa 16 Juni 2020. Walaupun demikian, pihaknya dapat menjalankan kegiatan mengajar dengan baik sesuai petunjuk. Perlu diketahui, SMK Negeri 6 adalah sekolah yang telah mempunyai prestasi dan juga mempunyai keunggulan pada 5 program studi yang berdampak positif serta menjadi daya tarik bagi masyarakat pada umumnya selama ini. Untuk mengetahui lebih jelas, mari kita simak apa yang disampaikan Kepala Sekolah SMK Negeri 6 berikut ini. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka pada umumnya sekolah dirumahkan dengan catatan bahwa kegiatan proses belajar mengajar untuk adanya perkembangan COVID ini tetap dilakukan di rumah dengan pola online sejak pada pertengahan Maret 2020 sampai dengan hari ini. Khususnya bagi kami di SMK Negeri 6 Kupang, dalam rangka untuk membantu mensiasati kebutuhan pelayanan bagi anak-anak dengan terjadinya COVID-19 ini, maka langkah-langkah yang ditempuh secara bersama-sama adalah kami lakukan kegiatan proses belajar mengajar secara online. Nah, ini dia berdampak pada tentunya media atau fasilitas yang mesti harus dapat dimiliki oleh setiap anak dalam rangka untuk mendukung kelangsungan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. Antara lain mesti mereka harus memiliki HP Android. Pada umumnya semua anak mempunyai HP Android, hanya ada beberapa yang tidak memiliki sama sekali. Nah, kelangsungan KBM secara online itu bagi mereka yang punya HP Android itu dapat berlangsung secara baik. Pada sisi lain, bagi mereka yang tidak mempunyai HP dan ada pun juga cuma tidak berbasis Android atau HP yang punya hanya HP center, maka tentu itu kegiatan pembelajaran kita lakukan secara offline. Artinya bahwa segala tugas-tugas dari setiap Bapak Ibu guru ataupun dalam bentuk tertentu kita gandakan materi itu semua secara offline, lalu oleh Bapak Ibu guru dapat mengantar itu kepada setiap mereka yang tidak mempunyai HP. Dan akhirnya sampai pada tahap yang terakhir adalah penilaian akhir semester yang sudah berlangsung hari ini masuk pada hari yang ke-8. Artinya sudah mau selesai. Siswa yang ada pada SMK 6 saat ini berapa? Jumlahnya berapa, Pak? Siswa yang ada untuk kelas 10 sampai dengan kelas 11 saja. Karena kelas 12 sudah tamat, itu kurang lebih ada 600. Kurang lebih ada 600. Selama masa belajar melalui kegiatan online maupun offline, ada keluhan dari orang tua murid terhadap sekolah ini atau terhadap guru tidak? Kalau keluhan dari orang tua pada umumnya tidak ada, karena hampir itu semua dapat mengetahui dan kami dapat konfirmasi itu secara jelas di anak-anak sehingga keluhan itu tidak terjadi. Oleh karena pada sisi lain bahwa kami upaya untuk dapat memantau kelangsungan KBM sampai di mana, sehingga baik secara offline pun juga itu disiasati dalam bentuk materi-materi secara manual untuk dapat diberikan kepada mereka. Guru yang ada saat ini ada
bertambah atau berkurang? Guru yang ada itu ada 67 orang. Ada 67 orang. Kita kata bahwa sekolah ini memiliki kejuruan. Jurusan apa saja yang berada di sekolah ini, Pak? Ada 5 jurusan. Yang pertama itu RPL atau rekayasa perangkat lunak. Kemudian yang kedua itu TKJ, teknik komputer jaringan. Yang ketiga itu multimedia. Yang keempat itu akuntansi dan keuangan lembaga. Yang kelima itu otomatisasi tata kelola perkantoran, OTKP. Ya. Dengan adanya guru dengan jumlah yang ada sekarang, apa mencukupi kebutuhan sekolah saat ini? Iya, untuk sementara mencukupi karena ditambahkan dengan tenaga-tenaga honor. Ke depan kan akan masuk ke tahun ajaran baru. Apakah dari sekolah SMK 6 sudah mempersiapkan untuk menerima siswa baru? Iya. Kami masuk kaitan dengan penerimaan PPDB ini, kami masuk sebagai salah satu sekolah untuk wajib penerimaan PPDB secara online. Dan karena itu bagi kami di SMK 6 Kupang itu sudah terbiasa dengan itu. Sehingga pada dasarnya kami sudah persiapan untuk masuk di PPDB pada minggu depan nanti. Himbauan Bapak terhadap masyarakat supaya dapat memanfaatkan SMK ini sebagai tempat yang tepat untuk mereka menyekolahkan anak mereka seperti apa? Baik, terima kasih. Himbauan kami dari pihak sekolah sebagai salah satu sekolah kejuruan agar masyarakat pada umumnya dapat memperhatikan untuk khususnya pada jenjang lebih tinggi untuk menyekolahkan anak, sekiranya mungkin dapat menyekolahkan anak pada sekolah kejuruan karena dari situlah mereka akan dapat dipersiapkan secara sungguh untuk masuk dalam dunia kerja dengan skill-skill yang terukur dalam proses pembelajaran selama kurun waktu 3 tahun. Murid itu bisa nyaman dan terhindar dari dampak COVID seperti apa di dalam ruangan yang ada saat ini? Untuk sementara bahwa berkaitan dengan itu masih kita menunggu juknis dari sementara kita hanya diberi kewenangan untuk menerima secara online, penerimaan PPDB secara online. Tetapi ketika dalam proses pelaksanaan saat mereka sudah diterima, tentunya kita menunggu ada petunjuk dari dinas pola mana yang harus dapat dipakai. Ada berkembang, ada shift 1, shift 2 dengan jumlah maksimal 15, tidak lebih daripada 36 pada salah satu rombel. Nah karena itu secara teknis itu nanti kami akan menunggu, tetapi pada prinsipnya kami siap untuk menerima PDB secara online. Apa keunggulan dari sekolah ini supaya? Terima kasih. Memang SMK Negeri 6 Kupang punya keunggulan. Hampir 5 program studi ini punya keunggulan yang berdampak positif dan menjadi daya tarik bagi masyarakat pada umumnya. Dia lebih condong pada bidang teknologi informatika. Dan ini nilai jualnya cukup memungkinkan bagi masyarakat pada umumnya untuk bisa dapat menyekolahkan anak-anak mereka ada di sini. Yang kedua, bahwa sekolah ini berada di tempat pemukiman masyarakat Kelurahan Kelapa Lima. Dan karena itu sejak awal kami katakan bahwa inilah rumah tempat mereka untuk belajar secara khusus bagi masyarakat Kelapa Lima. Tapi pada umumnya bahwa dengan kelebihan yang dimiliki khusus di bidang teknologi informatika itu justru sudah menjadi nilai jual yang memungkinkan untuk bisa dapat menarik masyarakat untuk dapat menyekolahkan anak mereka di sini. Berapa kelas yang ada saat ini? Untuk kelas 10 dengan kelas 11 itu ada 20 kelas. 20 kelas. Ya. Bapak melihat animo masyarakat sekitar ini untuk menyekolahkan anak di sini seperti apa animo? Cukup tinggi karena hampir sama dengan itu, sehingga masyarakat sudah pada umumnya memahami bahwa sekolah sudah ada di tengah-tengah lingkungan pemukiman. Jadi
dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan. Himbauan Bapak untuk orang tua murid di rumah maupun anak-anak yang sedang di rumah seperti apa supaya di masa pandemi COVID ini mereka selalu menjaga diri jangan sampai tervirus. Memang itu yang berulang kali selalu kita himbau secara moral bahwa dalam rangka untuk membantu bersama memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 ini adalah bersama dengan orang tua, para murid, kita sama-sama menjaga ketertiban, ketentuan, kriteria sesuai dengan protokol pandemi COVID-19. Itu menjadi bagian dalam rangka untuk kita sama-sama memutuskan mata rantai COVID-19 ini.